Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin sharing sedikit mengenai bagaimana sih tahapan seleksi menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah, saya lulus tahap seleksi ya, seleksi 1, 2 ya, sampai sekarang kami sedang berada di dalam proses pelatihan ya, 9 bulan ke depan. Saya angkatan 1 asal dari Kota Pekanbaru. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan seleksi calon guru penggerak. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih guru penggerak. Nah, guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran. Nah, sebenarnya di dalam program itu apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama itu pelatihannya itu 9 bulan. Ya, pelatihan yang kita lakukan itu selama 9 bulan. Kemudian di dalam pelatihan 9 bulan itu nanti kita ada 9 kali lokakarya. Kemudian kita juga proses pembelajarannya dengan menggunakan daring. Kemudian juga ada pendampingan. Nah, pendampingan. Kemudian juga kita ada membuat tugas dengan menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah lulus ya, ikut calon guru penggerak. Nah, dari pelatihan 9 bulan ini, nah kita akan diberikan diberikan satu pembimbing. Jadi nanti satu pembimbing itu ada 5 guru penggerak. Nah, di atas pembimbing itu nanti kita ada juga diajarkan oleh fasilitator. Nah, jadi tenang saja, dalam proses 9 bulan ke depan kita didampingi oleh bapak ataupun ibu yang memang sudah pendamping kita, itu juga pendamping fasilitatornya juga itu adalah orang-orang hebat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sebenarnya gimana sih tahapan seleksi CGP. Nah, untuk tahapan seleksi CGP ini dia ada 2 tahap. Tahap 1, tes tahap 1 dan tes tahap 2. Ya kan? Nah, pada kami kemarin itu kan angkatan 1. Nah, tahap 1-nya berisi apa? Ada 3 yang harus kita lalui. Yang pertama kita pengisian kurikulum vitae. Kalau kemarin waktu saya itu ada batas limitnya ya, waktu untuk pengisian kurikulum. Kalau nggak salah 24 jam. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke SIM PKB nanti, kemudian kita dari kurikulum vitae ini kita ada mengupload video, mengupload foto, foto KTP ya kan, kemudian surat rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian nanti ada surat rekomendasi bisa dari teman sejawat dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada di surat tersebut kita nanti akan download di SIM PKB. Nah, untuk pengisian kurikulum vitae ini kita harusnya memiliki koneksi yang bagus, karena memang kalau waktu kami dulu itu pengisiannya cuman 24 jam. Jadi kalau seandainya ibu-ibu setelah kita atau bapak-bapak sudah kita upload, kemudian dalam 24 jam itu tidak kita buka lagi, tidak kita submit gitu kan, ya bisa batal. Jadi kita terdiskualifikasi. Nah, gitu. Nah, setelah kita mengisi kurikulum vitae dan mengupload beberapa file yang penting, kemudian kita lanjut ke esai. Nanti ada diberitahu sama SIM PKB-nya. Ini pengisian esai ini seperti apa? Nah, pengisian esai ini dia memiliki waktu 2,5 jam. Kemarin itu saya lupa ada berapa soal ya.
entah 19 soal atau 13 soal. Tapi yang jelas soal esai ini dikerjakan dalam waktu 2,5 jam, dan dalam satu soal itu kita tidak bisa next ke soal selanjutnya sebelum menyelesaikan satu soal. Kemudian juga setelah ada kita menyelesaikan esai, nah ini waktu-waktunya berbeda-beda ya. Setelah kurikulum kita buat, kemudian nanti esai, lanjut ada tahap satunya ada tes skolastik. Nah, tes skolastik ini tes bakat dan minat. Tapi yang jelas tidak jauh berbeda dengan tes ini. Di sini ada 100 soal, nanti diberitahukan melalui SIM PKB bagaimana proses tesnya, kemudian waktu tesnya. Nah, tes skolastik ini sama halnya kayak tes psikotes yang sering kita lalui ya. Nah, bentuk-bentuk soalnya ada matematika ya kan, bahasa gitu, itu seperti itu. Nah, setelah kita lulus tahap 1 ya kan, ini udah nih sampai tes skolastik nih. Setelah kita lulus tahap 1, maka baru kita lanjut ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini ada 2 tes lagi yang harus kita laksanakan, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, nanti ada di SIM PKB. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, nanti ini di SIM PKB kan ada program guru penggerak nih. Nah, nanti dilihat di sini ada keterangannya ya. Setelah melalui semua proses nih tahap 2 calon pendidikan ya. Nah, nanti ada di sini seleksi simulasi mengajar kan sama seleksi wawancara. Nah, di sini kan ada seleksi simulasi, ada statusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam mengupload CV ya kan, esai dan sebagainya, nanti lihat status dari kita, status dari langkah seleksi ini di sini ya. Kan ini satu seleksi tahap 2. Kalau misalnya Bapak Ibu masih di tahap 1, pasti dibuat di sini status seleksi tahap 1. Kemudian di sini ada CV, kemudian ada upload KTP dan sebagainya itu. Apa dah centang biru, centang hijau atau tidak? Kalau sudah centang hijau berarti data-data Bapak Ibu sudah terkirim. Seperti itu. Dari prosesnya nah, ini dia ya, ada 2 tahap. Kalau kita lulus tahap 1, maka baru kita bisa lanjut tahap 2. Nah, begitu saja. Jangan lupa ya, like and subscribe. Terima kasih.